Shalom, salam dalam kasih Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup, urian sabda Tuhan yang mengajarkan kita hidup seturut dengan kehendak-Nya. Apa kabar saudara-saudara? Doa dan harapan saya senantiasa Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dengan keselamatan, kesehatan, dan berkat-berkat dalam kehidupan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima berkat Tuhan dari firman-Nya. Sebelumnya mari kita mohon berkat di dalam doa. Mari kita bersekutu di dalam doa. Bapa di surga, segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih atas pemeliharaan, perlindungan, dan berkat-berkat dalam kehidupan kami sampai saat ini. Mampukan kami untuk senantiasa bersyukur dalam kehidupan kami, apapun yang terjadi, karena kami yakin Engkau mempunyai rencana yang baik atas setiap peristiwa dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan menerima sabda-Mu. Tuhan tolong kami, Engkau berkenan memberikan hikmat kepada kami melalui pimpinan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menemukan kehendak-Mu dari setiap firman yang kami dengar, sehingga menjadi pelita bagi setiap langkah kami dan terang bagi jalan yang kami lalui. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk menerima. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami naikkan kepada Bapa di surga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima sabda Tuhan dari Mazmur 29 ayat 9 sampai dengan 11. Mazmur 29 ayat 9 sampai dengan 11 yang demikian sabdanya. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan terus berjuang untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagian firman Tuhan ini diberi tema mengubah masalah jadi berkat. Mengubah masalah jadi berkat. Saudaraku, tidak ada seorang pun dalam hidup di dunia ini yang tidak mempunyai masalah, meskipun ukurannya, tingkatannya berbeda-beda. Ada yang ringan, ada yang berat, bahkan amat berat. Dalam menyikapinya pun berbeda-beda. Ada orang yang siap menghadapi masalah dan menyelesaikan dengan penuh tanggung jawab. Ada yang tidak siap menghadapi masalah, memberikan saja, bahkan lari dari permasalahan. Sehingga ada orang yang hidupnya sangat berhati-hati, penuh pertimbangan agar tidak ada masalah dalam hidupnya. Terkesan penakut, tidak mempunyai nyali, tidak berani mengambil risiko. Sesungguhnya bagaimana kita harus bersikap menghadapi segala permasalahan dalam kehidupan ini? Mari kita temukan bersama dari bacaan kita Mazmur 29 ayat 9 sampai dengan 11. Pemazmur mengungkapkan badai yang menyerbu, membabi buta, mengerikan. Ternyata ungkapan pujian, hormat, dan memuliakan Allah yang telah menciptakan. Maka seluruh penghuni surga menyatakan hormat. Badai pun reda, membisikkan hormat bagi Tuhan. Benar, Tuhan pun dapat mengacaukan alam dengan kekuatannya. Tetapi umat-Nya yakin dan percaya bahwa Ia akan menggunakan kuasanya untuk memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita pun menghayati badai bisa menimpa setiap kita dalam bentuk berbagai permasalahan hidup
sampai menyesakkan dada, seolah tidak bisa bernafas lagi. Seperti halnya alam dengan segala isinya ada dalam kuasa Tuhan, demikian juga semua hal yang terjadi dalam kehidupan manusia, termasuk permasalahan hidup, Tuhan yang mengatur dan menentukan. Termasuk permasalahan dalam hidup kita, bahkan rambut di kepala kita pun tidak akan jatuh tanpa perkenannya. Semua diperhitungkan oleh Tuhan. Apalagi permasalahan dalam hidup kita yang berdampak pasti dalam rencana kehendak-Nya. Apa maksudnya? Tuhan Allah membiarkan permasalahan menimpa hidup orang percaya. Sama halnya mengapa Tuhan membiarkan badai merusak dan menghancurkan. Pandemi COVID-19 mengacaukan kehidupan, bahkan memakan korban banyak jiwa. Tuhan ingin agar manusia beribadah, datang kepadanya, bersekutu, mendengar sabdanya, sehingga memahami kehendak-Nya atas kehidupan ini. Tuhan tidak bermaksud menghancurkan, menyengsarakan hidup umat-Nya, karena sesungguhnya setiap peristiwa dalam kehidupan menunjukkan kekuasaan-Nya untuk mengaruniakan bukan hanya kekuatan, tetapi juga berkat perdamaian. Oleh karena itu, setiap permasalahan dalam kehidupan jangan hanya dilihat dari permasalahannya semata, tetapi cari dan temukan apa hikmat di balik setiap peristiwa yang sesungguhnya berkat untuk memuliakan kehidupan. Karena kuasa ilahi itu mendorong untuk beribadah dan mengaruniakan sejahtera, agar kita semua bisa melihat dan merasakan melalui pengalaman hidup kita masing-masing bahwa Tuhan akan mengubah masalah menjadi berkat dalam kehidupan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita bersekutu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas kebaikan dan anugerah-Mu, karena Engkau sungguhnya tidak akan menimpakan penderitaan, kesengsaraan dalam kehidupan setiap kami, tetapi hikmat dan berkat agar kami seturut dengan-Mu. Ampunkan atas kebebalan hati dan pikiran kami sehingga tidak bisa menangkap, memahami maksud dan kehendak-Mu dari setiap peristiwa dalam kehidupan. Ampunkan kekurangan dan dosa-dosa kami. Hanya kepadamu kami senantiasa menyerahkan dan mengandalkan hidup kami selanjutnya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah bersyukur dan mengandalkan Engkau. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Kita akan berjumpa kembali dalam renungan ajaran hidup berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.